Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Sabtu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selepas menghabiskan malam tahun baru, ya mungkin kalian masih lanjut juga menghabiskan weekend atau jangan-jangan long weekend, disambung semua seminggu full. Apapun itu kegiatan kalian, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Dan untuk menambah kebahagiaan kita di weekend ini, seperti biasa channel Bung Harpa akan hadir untuk membahas, mengupdate dan juga mengintip persiapan tim kesayangan kita, tim nasional Indonesia Garuda. Nah teman-teman, kemarin ada berita yang sangat menghebohkan walaupun gue tidak tertarik dan tidak terpancing, yaitu soal sebuah koran di Italia. Ini media yang sebenarnya kalau digambarkan ini mirip dengan The Sun ya, jadi agak semi-semi koran kuning yang nggak tahu gimana, out of the blue, tiba-tiba, ujuk-ujuk, nah itu terminologinya, mengangkat isu soal pelatih di negara yang nun jauh di sana. Padahal dari pengalaman gue, kalau gue lagi liputan bola seperti waktu di Euro 2016 misalnya, ketika mereka tahu ada wartawan Indonesia, pertama dia nggak semua mereka tahu juga soal Indonesia. Kedua, dia juga bingung ya, ngapain lo ngeliput bola di Eropa dari Indonesia, tim lu kan gak ada di sini gitu. Jadi buat mereka tuh sebenarnya, sorry to say ya, Indonesia itu nggak terlalu penting. Apalagi ngebahas soal kisruh kepelatihan tim nasionalnya. Nah jadi cukup unik dan aneh ya, tiba-tiba harian Tuttosport ini mengangkat isu soal pelatih tim nasional kita yaitu Sintayong. Lebih aneh lagi dia menyarankan untuk stay out. Nah ini yang gue nggak bilang salah atau benar, cuman aneh aja gitu. Dan gue tidak tertarik untuk membahas ini, walaupun tentunya kalau gue angkat ini akan banyak engagementnya ya, tapi biarkanlah mereka redup sendiri, dan sekali lagi kita serahkan kepada otoritas yang berwenang, yang punya prerogatif, yaitu Federasi Yunto Pak Erick Thohir, untuk memutuskan siapapun yang beliau mau menurut pertimbangan beliau, apakah A, B, C atau siapa pelatihnya terserah mereka. Kita hanya support tim nasional, memberikan pandangan juga oke, tapi nggak usah maksa-maksa atau menggiring opini soal kepelatihan. Oke, itu sedikit aja ya, karena gue percaya apa yang dikatakan oleh Pak Edi Rahmayadi dulu, mantan ketua PSSI 2 periode sebelum ini, medianya baik, tim nasionalnya baik ya. Jadi nggak semua yang kita tahu juga harus kita ungkapkan ke publik for the sake of our national team interest, atau demi kepentingan yang lebih utama tim nasional kita. Oke, itu sedikit aja nyenggol ya. Gue nggak mau terlalu terlibat dalam substansi atau dalam inti pemberitaan Tuttosport. Kita akan fokus ke persiapan tim nasional Indonesia karena, nah ini dia nih, mungkin sekitar 2 bulan lebih sedikit lagi kita akan menghadapi Bahrain. Nggak kerasa, tanggal 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium kita akan menghadapi Australia dulu, 20 Maret, baru nanti 5 hari kita akan menghadapi Bahrain. Jadi kalau sekarang ini tanggal 4, ya sekitar berapa ya, nggak sampai ya 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah kita akan menjalani round 3 ya, pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain. Nah ada 2 yang mau gua update di sini, yaitu soal penampilan Rafael Strijk dulu ya, sebelum nanti kita bicara lawan kita Bahrain. Rafael Strijk kemarin bukan performa tapi minute play-nya sempat terhenti setelah beberapa kali dia dapat minute play sebagai starter bahkan bersama Brisbane Roar, tapi kemudian terpotong karena dia dipanggil untuk memenuhi kewajiban membela Garuda di AFF, yang hasilnya sayang ya, kita semua tahu kita gagal melaju ke partai puncak, malah justru Vietnam dan Thailand yang akan memainkan pertandingan leg kedua ya, final. Ya udah, congrats buat mereka. Dan kemudian ya Rafael Strijk kembali lagi ke klubnya, dan di 2 pertandingan terakhir minute play-nya turun. Ini yang seperti gue bilang, pengorbanan untuk timnas itu tidak mudah. Timnas itu can be both ways ya, bisa mengangkat seorang pemain baik dari segi komersial maupun juga performanya, atau mungkin nilai transfernya dan lain-lain. Pengalamannya juga seperti Rizky Ridho yang menurut gue penampilannya terus berkembang. Karena apa? Karena dia di timnas berduet dengan Bang Jai, berduet dengan Kudela juga di Persija, dan kemudian melawan tim-tim kuat di Asia. Nah tapi juga kadang-kadang sebaliknya,
seperti yang dialami oleh Rafael Strijk dan beberapa pemain abroad yang dia harus travel begitu jauh puluhan ribu kilometer dan meletihkan. Dan akhirnya di 2 pertandingan terakhir Brisbane Roar itu bersama Brisbane Roar, Rafael Strijk minute play-nya turun. Di pertandingan terakhir dia masuk menit ke 81 lah ya, masuk 81. Jadi main sekitar 9-10 menit termasuk injury time. Dan naasnya saat dia masuk itu tim dalam kondisi dalam kondisi 1-1. Ya, tapi kemudian setelah dia masuk, walaupun bukan gara-gara dia ya, karena memang ya timnya kita tahu tidak compete lah ya. Dan akhirnya malah tertinggal 3-1 dan malah kena kartu merah salah seorang pemainnya. Jadi sangat disayangkan sekali, dan ini membuat meninggalkan Brisbane Roar, klubnya yang juga punya keluarga Bakri ini terjerembab di posisi juru kunci paling bawah dengan 2 kali kemenangan, hanya 2 kali kemenangan dan 8 kali kalah. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Dan kemudian juga Rafael Strijk sebelumnya itu juga dapat minute play, tapi lebih sedikit lagi mana teman-teman. Jadi ini pertandingan pertama setelah membela AFF, dia hanya masuk menit ke 85 ya, hanya masuk menit ke 85. Jadi sedikit sekali mainnya. Jadi dalam 2 pertandingan terakhir dia hanya dapat let's say 15 sampai 20 menit. Karena 15 menit kan resminya, tapi kan ada injury time. Jadi sangat sedikit sekali. Kalau dirata-ratain hanya dapat sekitar 7,5 menit sampai 10 menit rata-rata per pertandingan yang dia mainkan dalam 2 laga terakhir. Dan sejauh ini dia baru mencetak 1 gol. Oke, sukses selalu untuk Strijk. Jangan patah semangat. Semoga di pertandingan berikutnya dia mendapatkan kesempatan mid play lebih dan timnya juga bisa membawa kemenangan. Last but not least, ya gue gak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting ada video untuk menyapa kalian. Soal Bahrain. Ya, Bahrain malam ini akan menghadapi Oman dalam partai puncak Gulf Cup. Ya, kalau kita lihat dari profilnya, piala ini mirip seperti AFF. Bukan levelnya, bukan nilainya, tapi kita bicara zonasinya. Karena itu adalah hanya melibatkan tim-tim dari negara Jazirah Arab. Sama seperti kita dari negara-negara di Asia Tenggara. Tapi memang ya levelnya Arab kan lebih tinggi dari kita kan. Yordania, Irak, Oman, bahkan yang paling rendah itu hanya Kuwait. Kuwait pun kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Malam ini mereka akan bermain pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini menarik ya, kita akan lihat karena mereka kelihatannya persiapannya serius juga. Di turnamen kali ini Bahrain itu menampilkan tim-tim terbaik mereka, dan ini 1 step ahead dari tim nasional kita. Kenapa? Karena tim kita itu berarti dari November belum pernah bermain bareng secara full lah gitu ya. Paling hanya Marcelino Ferdinand, Strijk, sama itu aja 2 ya, yang tim inti yang sempat merasakan main bareng. Itu pun nggak full ya, kadang-kadang Strijk main, kadang-kadang Marcelino main, jarang main bareng di AFF kemarin, jadi nggak bisa jadi ukuran. Sementara Bahrain, mereka punya kesempatan di Gulf Cup kali ini dengan menampilkan pemain-pemain utama mereka, sehingga mereka pasti chemistry-nya lebih bagus, lebih kompak, dan secara competitiveness juga pasti lebih terjaga ya, karena beberapa pemain Indonesia yang broad seperti di Eredivisie, kemudian di Belgia gue nggak tahu ya. Yang pasti di Eredivisie itu kan masih libur ya. Jadi Tom Hai, kemudian Mads Hilgers, gue nggak tahu juga dalam proses pemulihan cedera ya. Eleanor Reinders, terus kemudian Calvin Verdong. Ini 4 pemain yang paling nggak saat ini istirahat sejenak ya. Dan nanti akan berkumpul mungkin 15 Maret mungkin, karena ada beberapa tim yang masih main sampai 16 Maret. Jadi waktunya nggak banyak dan mereka kumpul bersama. Kevin Dix juga dari Denmark, lalu akan menghadapi Australia. Jadi kita harus melakukan leapfrog nih. Jadi ibaratnya kita harus melakukan usaha double atau triple untuk menanggulangi persiapan Bahrain yang lebih mantap. Nah, makanya nanti malam kita nonton sama-sama pertandingan Oman dan Bahrain. Di mana? Ya cari linknya masing-masing ya. Kalau gue udah ada, bukan apa-apa. Ya kita pantau-pantau. Siapa tahu ada yang menarik yang mungkin ya tim kepelatihan dari Sintayong ini skip. Nah, kita bisa gaungkan tuh. Entah ada yang
orangnya iseng, siapa nih yang kira-kira suka jatuh-jatuhan, yang punya tendangan bebas yang bagus atau apapun, kita bantu, kita gaungkan. Kalau ada yang ngomong, Bung, kan mereka udah pinter-pinter, mereka udah tahu. Iya, kalau udah tahu ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kan nggak ada salahnya. Siapa tahu apa yang kita lakukan sekecil apapun berguna. Kalau misalnya mereka udah tahu, yang kita ucapkan ya nggak apa-apa. Anggaplah ini obrolan warung kopi, sehingga ketika nanti kita nonton, kita sudah punya insight atau sudah punya point of view. Ketika nonton pemain-pemain kita udah tahu nih, ini si ini yang begini, kelebihannya nih, kekurangannya segala macam. Oke, itu aja sedikit ya. Pemaparan terkait dengan 3 topik soal medianya baik, tim nasional baik, Rafael Strike, dan juga ditutup dengan calon lawan kita Bahrain yang mulai mengirimkan pesan serius. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selamat akhir pekan dan sehat selalu. Bye-bye.